Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 12 MIPA 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang A. Pengertian. Pertumbuhan pada hewan ditandai oleh bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversible. Maksud dari irreversible sendiri adalah tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa nggak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh, sehingga dapat bereproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama ada fase embrionik, dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Yang pertama, fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Tahapan perkembangan zigot. Yang pertama ada tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbi dan dinamakan morula. Yang kedua ada tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula ini dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Yang ketiga ada tahap gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu, timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahap ini embrio yang telah terbentuk akan menghasilkan 3 lapisan embrionik. Yang pertama ada lapisan ektoderm, yang kedua mesoderm, dan yang terakhir ada endoderm. Terus tahap yang terakhir ada tahap organogenesis. Organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang kedua ada fase pasca embrionik pada hewan. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung secara terus-menerus, bisa berhenti setelah hewan tersebut mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama ini ada metamorfosis sempurna atau holometabola.
Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasanya. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Nah, pada metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi 4 fase. Yang pertama itu ada telur, terus ulat, lalu kemudian menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Lalu selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasanya. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda ini disebut nimfa, bukan larva. Biasanya, pada metamorfosis tidak sempurna ini terjadi hanya ada 3 fase. Yang pertama itu telur, lalu nimfa, dan yang terakhir itu dewasanya atau imago. Contoh lain dari hewan metamorfosis yang tidak sempurna ini ada kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, yang B, faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada apa saja sih? Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Yang kedua, ada faktor hormon. Yang ketiga, ada faktor makanan. Yang keempat, ada faktor air. Yang kelima, ada faktor aktivitas tubuh. Yang keenam, ada faktor suhu. Dan yang terakhir, ada faktor oksigen. Nah, ini merupakan ada sedikit catatan tambahan. Selain tadi ada holometabola dan hemimetabola, ada lagi yang dinamakan ametabola. Apa itu ametabola? Ametabola adalah hewan dari golongan serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan tersebut adalah hewan kutu buku. Nah, ini ada lampiran. Lampiran ini tuh berisi gambar fase embrionik dan juga tahap gastrula. Di sini bisa dilihat fase embrionik berawal dari zigot, lalu tahapan 8 sel, lalu menjadi blastula, lalu blastosol, kemudian tahap organogenesis. Nah, pada gastrula ini ada 3 lapisan yang tadi kan. Ini adalah contohnya yang ini mesoderm, yang ini ectoderm, ini endoderm, dan yang ini blastoper. Nah, gambar lebih jelasnya lagi ada di sini, tahap gastrula. Yang dinamakan blastoper ini yang bagian ini, dan yang ini itu disebut mesoderm, yang merah ini disebut endoderm, dan yang luar ini adalah ectoderm. Nah, teman-teman, saya membuat materi tersebut mengacu pada materi yang saya cari, yaitu pada http://www.dikto.id dan juga https://blog.ruangguru.com. Jadi teman-teman, jika ingin lebih jelas, silakan kunjungi website yang saya cantumkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.